Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kembali bersama kami pada playlist kajian kisah sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika di video sebelumnya kita melihat bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan Rasulullah yang telah mengistimewakan tawanan-tawanan perempuan dari Bani Tayyi, yang salah satunya adalah adik perempuan dari Adi bin Hatim At-Ta'i, dan membuatnya semakin penasaran untuk berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian kita sudah sampai pada kisah di mana Adi bin Hatim At-Ta'i ini berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian singkat cerita, setelah Adi sampai di kota Madinah, sehingga dia pun masuk ke dalam masjid, dia mengetahui dan mencari setelah mendapatkan informasi bahwasannya Rasulullah paling sering dan paling mudah dijumpai adalah di Masjid Nabawi, sehingga dia pun berangkat dan menetap beberapa waktu di Masjid Nabawi. Setelah tidak lama, memang betul dan benar adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Masjid Nabawi. Lantas Rasulullah pun bertanya, "Manir rajul?" Siapa laki-laki ini? Kemudian Adi yang menjawab pertanyaan Rasulullah yang ditanyakan kepada para sahabat. Faqultu Adi bin Hatim At-Ta'i. Saya adalah Adi bin Hatim. Kemudian setelah Rasulullah mengetahui bahwasanya laki-laki ini adalah Adi bin Hatim, lantas Rasulullah pun mengambil tangan Adi dan digandeng, dipegang. Adi bin Hatim ini tangannya dipegang oleh Rasulullah. Ini adalah akhlak. Bagaimana seorang pemimpin, Rasulullah menggandeng tangan seorang yang mulia di kaumnya, dan dia berjalan, tidak membiarkan dia berjalan sendiri. Maka kita bisa lihat beberapa tokoh, beberapa ulama ketika menggandeng tangan ulama yang lainnya, ataupun menggandeng beberapa tokoh masyarakat yang lainnya. Karena memang inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau memuliakan tokoh masyarakatnya. Sehingga kita pun ketika kita berada di sebuah daerah, kemudian ada tokoh di antara mereka ataupun orang yang kita hormati, maka kita berjalan bersama orang tersebut dan memegang tangannya sebagai salah satu bentuk penghormatan kita kepada orang tersebut. Sehingga Rasulullah pun membawa tanganku, menggandeng tanganku untuk menuju rumah beliau. Fa wallahi innahu lamaldin bi ilal bait idlaqiyatuhum ra'atun dha'ifatun kabiratun wa ma'aha sabiyyun saghirun. Sehingga belum sempat sampai, Adi menceritakan, kami belum sampai di rumah Rasulullah, sehingga ada beberapa orang, yaitu orang perempuan, seorang nenek-nenek perempuan yang sudah tua, yang sudah lemas, dan beberapa anaknya, dan entah itu anaknya ataupun cucunya. Kemudian dia curhat, mengeluh, ataupun bahasa Jawanya itu sambat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyampaikan, ya Rasulullah, kami butuh ini, kami perlu ini, kami butuh ini. Mendengar curhatan, mendengar eluhan tersebut, maka Rasulullah pun membawa perempuan tersebut dengan beberapa anak-anak kecil ini sampai Rasulullah masuk ke dalam rumah beliau untuk memberikan sesuatu yang sehingga sesuatu tersebut, beberapa benda tersebut ataupun kebutuhan-kebutuhan ini bisa membuat mereka tersenyum dan mampu sebagai pengganti kebutuhan mereka untuk beberapa hari ke depan. Sehingga perempuan dan anak-anak kecil tadi kembali dengan rasa senang dan berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka melihat hal tersebut, Adi bin Hatim bergumam dalam hatinya, wallahi ma hadza bimalik. Ini bukan dia, laki-laki ini bukanlah seorang raja. Jikalau dia memang benar-benar raja, maka dia tidak seperti ini. Tentu rumahnya besar, tentu hartanya akan sangat banyak. Kemudian Adi bin Hatim kembali dituntun oleh Rasulullah dan dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah beliau. Fatana wala wisadatan. Ketika masuk di dalam rumah, Rasulullah pun menyodorkan sebuah bantal dipersilahkan kepada Adi bin Hatim At-Ta'i untuk duduk di atas bantal tersebut. Ijlis ala hadhi. Rasulullah mempersilahkan, silakan kau duduk di atas bantal ini, karena rumahku adalah tanah yang belum memiliki alas, karpet ataupun kulit ataupun hal-hal yang lainnya yang mungkin bisa membuat engkau nyaman untuk duduk di situ.
Maka Adi berkata, fastahyaitu minhu, aku sangat malu. Rasulullah sebagai tuan rumah duduk di atas tanah dan aku duduk di atas bantalan tersebut. Bal anta tajlisu 'alaiha. Adi pun mengatakan, tidak, engkau saja yang duduk di situ. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bal anta. Rasulullah, enggak, karena engkau tamuku maka engkau berhak untuk duduk di situ. Maka Adi pun mengatakan, famtasaltu, maka aku pun menerima perintah dari sang tuan rumah dan aku pun duduk di atas bantal tersebut. Dan Rasulullah pun duduk di atas tanah. Idlam yakun fil baiti siwaha, karena memang tidak ada bantalan lain, tidak ada alas, tidak ada karpet ataupun tidak ada hambal ataupun karpet kulit yang bisa menjadi alas untuk kami duduk di rumah kecuali bantalan tersebut yang aku duduk di atasnya. Kata Adi bin Hatim At-Tai, fakultu fi nafsi, kembali Adi bin Hatim bergumam, wallahi ma hadza bi amri malik, sungguh demi Allah ini bukanlah adat kebiasaan seorang raja. Sumaltafata ilayya wa qala, ya Adi bin Hatim, alam takun rakusiyan tadinu bidinin bainan nasraniyah was-sabi'ah. Wahai Adi, Rasulullah membuka pembicaraan. Adi bin Hatim, bukankah engkau adalah seorang penganut agama, ya, salah satu dari macam-macam agama Nasrani? Qultu bala, betul wahai Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, alam takun tasiru fi qaumika bil mirba, bukankah engkau menentukan di kaummu engkau mengambil seperempat dari harta rampasan perang, padahal lama la yahilu laka fi dinin, padahal di agamamu pun dilarang hal tersebut, tidak diperintahkan 1/4. Fakultu bala, engkau sangat betul wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Fa'araftu annahu nabiyyun mursal, sejak saat itu maka dia bergumam dalam hatinya, dia memang laki-laki ini memang betul-betul nabi utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Summa qala li, la'allaka ya Adi, innama yamna'uka minad dukhul fi hadzal din ma tarahu min hajatil muslimin wa faqrihim. Mungkin wahai Adi, engkau belum berkenan untuk masuk ke dalam agama Islam ini karena engkau khawatir melihat banyak di antara orang-orang muslim yang fakir. Engkau melihat banyak di antara kaum muslim mereka yang belum bisa menikmati hartanya. Fa wallahi, maka demi Allah, jawab Rasulullah, maka demi Allah ya Adi, la yushikannal malu an yafidha fihim hatta la yujadu man ya'khudhu. Demi Allah, Rasulullah bersumpah, akan datang suatu masa, akan datang suatu era di mana harta kekayaan akan membanjiri umatku sehingga mereka tidak akan menemukan orang-orang yang membutuhkan uang dan mereka tidak menemukan orang-orang yang perlu dan pantas untuk diberi harta. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan sabda beliau, wala allaka ya Adi innama yamna'uka minad dukhul fi hadzal din ma tara min qillatil muslimin wa kathrati aduwihim. Wahai Adi, mungkin hal yang membuatmu belum yakin untuk masuk Islam karena engkau melihat jumlah kaum muslim saat ini masih sedikit dan begitu banyaknya orang-orang yang memusuhi Islam dan begitu luasnya daerah-daerah yang belum tersentuh Islam dan mereka semuanya bersatu untuk menghancurkan Islam. Fa wallahi, lagi-lagi Rasulullah bersumpah, demi Allah, la yushikanna an tasma'a bil mar'ah takhruju minal qadisiyah ala ba'iriha hatta tazura hadzal bait la takhafu ahadan illallah. Demi Allah wahai Adi, pasti akan terjadi di mana engkau akan mendengar sebuah kabar, sebuah berita di mana seorang perempuan keluar dari daerah Qadisiyah. Qadisiyah ini adalah daerah negeri Syam yang mungkin saat ini terletak secara geografis di negara Irak. Dia pun seorang perempuan keluar sendirian, naik di atas onta dan dia berpergian menuju untuk ziarah ke Baitullah di kota Mekah. Dan dia tidak khawatir terhadap dirinya karena keamanan agama Islam sudah tersebar di mana-mana. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala berpasrah. Dan ketiga kalinya Rasulullah bersumpah, wala'allaka innama yamna'uka minad dukhul fi hadzal din. Dan mungkin ada hal yang lain yang belum membuatmu yakin untuk masuk Islam karena engkau melihat annal mulka was sultan fi ghairil muslimin, karena kerajaan, kekuasaan, raja-raja yang menguasai dunia saat ini bukan dari kalangan kaum muslimin. Wa aimullah, demi Allah,
wahai Adi, la yushikanna antas ma'abil kusuril bid min ardi Babil qad futihat alaihim wa anna kunuza Kisra bin Hurmuz sarat ilaihim. Demi Allah wahai Adi, engkau akan melihat hal ini akan terjadi. Engkau mendengar bahwasannya menara-menara kerajaan putih dari kerajaan Babil, kerajaan Persia yang sangat besar dan menguasai hampir setengah dunia, qad futihat alaihim, akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan kekuasaannya kepada kaum muslimin. Wa anna kunuza Kisra, dan ketahuilah bahwasannya kekaisaran Kisra, yaitu Raja Kisra bin Hurmuz, qad sarat ilaihim, mereka akan tumbang dan tunduk di bawah kekuasaan kepemimpinan kaum muslimin. Maka di ucapan yang ketiga ini, Adi bin Hatim seakan-akan hampir tidak percaya. Kunuzu Kisra bin Hurmuz, kerajaan ataupun istana Kisra bin Hurmuz yang sangat besar dan sangat luar biasa itu Rasulullah. Naam, kunuzu Kisra bin Hurmuz. Rasulullah meyakinkan, betul. Iya. Kaisar Kisra bin Hurmuz dan bala tentaranya dan istananya semua akan menjadi kekuasaan dan ditumbangkan oleh kaum muslimin. Qala Adi mendengar hal tersebut, ketika mendengar penjelasan dari Rasulullah dan sumpah dari Rasulullah, nubuat yang disampaikan oleh Rasulullah, aku bersyahadat di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Adi bin Hatim At-Tai berusia panjang, sehingga dia pun bercerita di akhir masa hidupnya, wa kana yaqul laqad tahaqqaqatis natani wa baqiyatis salisah. Dua hal yang telah diucapkan oleh Rasulullah saat aku masuk Islam sudah terjadi, wa innaha wallahi la budda kainah, dan satu hal lagi pasti dan pasti aku sangat yakin akan terjadi tidak lama setelah ini. Faqad ra'aitul mar'ata takhruju minal Qadisiyah, aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri seorang perempuan yang berasal dari Qadisiyah, daerah Irak, ala ba'iriha, dia naik onta berangkat sendirian, tidak takut apapun, tidak takut begal, tidak takut perampok, dan tidak takut apapun, dan dia telah sampai menuju kota Mekah untuk berziarah di Masjidil Haram. Selanjutnya, wa kuntu fi awwali khailin, dan aku adalah salah satu pasukan yang terdepan yang menumbangkan kunuz Kisra, kekaisaran Kisra bin Hurmuz, wa akhadatha, dan dia panglima ataupun istana kerajaan tersebut telah diakuisisi dan dikuasai oleh kaum muslimin. Wa ahlifu billah la taji'anna tsalitsah, dan demi Allah, dan aku akan yakin dan aku pasti akan mendapatkan kabar yang ketiga. Hal tersebut adalah tidak ada orang yang berhak ataupun yang pantas untuk menerima harta sedekah ataupun zakat, karena harta kekayaan telah membanjiri saku-saku dan tangan-tangan kaum muslimin. Wa qad sya'allahu an yuhaqqiqa qaula nabiyhi alaihi afdhalus salatu wassalam, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hal tersebut menjadi kenyataan, yang mana nubuat Rasulullah yang ketiga terjadi pada era ataupun pada masa kekhalifahan Az-Zahid, khalifah yang zuhud, yang ahli ibadah, khalifah yang alim, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu warḍah, di mana tatkala pada masa kepemimpinan beliau, fadatil amwal, kaum muslimin hampir seluruhnya menjadi orang-orang yang kaya, harta-harta berada pada diri mereka, hatta ja'ala munadihi, sampai ketika mereka mengeluarkan zakat, utusan yang membagikan zakat, mereka berteriak, mereka mencari-cari daerah, ala man ya'khudhu amwal zakatil muslimin, siapa yang hendak mengambil zakat, siapa yang berkenan untuk mengambil zakat, di antara kalian adakah orang-orang yang fakir dan miskin? Dia berkeliling di seluruh negeri, falam yajid ahada, tidak menemukan satu orang pun yang berhak untuk menerima zakat. Dalam artian yang lain, tidak ada satu pun di antara mereka yang fakir dan miskin di seluruh pelosok penjuru negeri yang menjadi kekuasaan kaum muslimin khalifah
umat muslimin Umar bin Abdul Aziz. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kenyataan dan Rasulullah telah benar dan telah jujur dan telah nyata apa yang telah diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kisah Adi bin Hatim At-Ta'i dengan nubuah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Adi bin Hatim At-Ta'i, dan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari sumbernya keberkahan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang dekat dan dicintai oleh Rasulullah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahumma musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.